Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih jurnal Scopus Q1 Q2 yang gratis. Disimak ya. Bapak Ibu dosen pemula dan mahasiswa yang saat ini kuliah di Pascasarjana dan fokus untuk mencari jurnal. Nah, jadi kita mungkin hari ini sama-sama belajar untuk mencari dan menentukan bagaimana sih jurnal yang gratis. Nah, kalau saya sendiri biasanya pakai Clarivate. Setelah saya baca beberapa paper, kemudian mendapatkan misalnya nama jurnalnya, saya cari di sini. Karena kalau di Taiwan, jurnal yang kita tuju atau kita itu publis harus di jurnal yang SGI atau memang jurnal yang terakreditasi dan berimpact. Misalnya saya tulis Meusur, ini salah satu jurnal. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi nih kalau misalnya teman-teman mau mulai mencari jurnal. Nah, ini salah satu contoh. Ini jurnalnya di Elsevier sudah saya bilang kemarin. Teman-teman juga harus melihat citasi dan bagaimana impact faktor dari jurnal tujuan kita. Terakhir untuk kuartilnya udah Q1 di Elsevier. Bagaimana sih kita bisa tahu jurnal ini cocok atau enggak? Yang pertama mungkin teman-teman bisa cari frekuensinya. Berarti setahun kita cuma akan ada 8 publikasi. Untuk publishernya terpercaya, SCI ini yang utama kalau di Taiwan. Kemudian yang penting juga kita harus masuk ke dalam mencari detail dari jurnal ini. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke jurnal ini nih, kita bisa lihat bahwa di sini dia mencantumkan harga teman-teman sekitar 35.000 USD. Itu kalau dihitung 3.500 USD ke rupiah ya, ke rupiah. Sekitar 55 juta. Itu adalah biaya yang akan kita keluarkan bila kita ingin mempublikasi di jurnal Q1 ini. Accepted rate-nya rendah. Kemudian sudah saya pernah bilang bahwa ini salah satu jurnal yang sulit. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ada beberapa jurnal yang memasukkan APC atau biaya publikasi, ada juga tidak. Dan beberapa ini untuk open access. Jadi kalau misalnya kita nih open access nih, kita akan bayar sekitar 55 juta. Nah, tapi beberapa jurnal memang apa ya, mereka prepare gitu untuk diterbitkan secara tradisional. Apa itu tradisional? Tradisional itu mungkin mirip dengan close access atau aksesnya tertutup. Seperti paper saya yang dipublikasikan di sini, saya itu tidak sepeser pun membayar biaya publikasi di paper tersebut. Tidak sepeser pun. Karena saya memang tidak prepare untuk membayar pada waktu itu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada guide for author. Nah, teman-teman harusnya setiap jurnal yang teman-teman tertarik, teman-teman harus baca dan baca detail bagaimana jurnal tersebut ada biayanya atau tidak dan apa dia bisa open access atau close access. Biasanya jurnal yang ciri-ciri jurnal yang gratis atau kita tidak mengeluarkan biaya, biasanya jurnal itu bisa untuk close access atau tradisional, bisa dibilang itu ya, atau subscription. Jadi misalnya jurnal tersebut prepare untuk bisa tradisional atau aksesnya tertutup, itu bisa dan kemungkinan itu bisa gratis. Tapi teman-teman memang harus membaca detail setiap jurnal karena kadang-kadang jurnal itu tidak mencantumkan secara gamblang tentang dia bisa tradisional atau tidak, open access atau tidak. Tapi kalau beberapa saran, saya apabila teman-teman memang ingin mencari jurnal yang gratis, banyak cara. Yang pertama adalah pastikan jurnal tersebut bisa tradisional atau close access atau aksesnya tertutup. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang itu sangat baik untuk apa ya? Untuk tahu bahwa jurnal tersebut memang bisa prepare secara gratis. Nah, ini salah satu contoh apabila kita mau submit ke jurnal ini misalnya, nanti di bagian belakang
Ini jurnal ini bisa tradisional dan di bagian sebelum kita submit biasanya kita ditanya tentang pendanaan, apakah riset tersebut didanain atau tidak. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan terkait APC yang kayak ini terkait dana, terkait biaya, teman-teman bisa menjawab bahwa paper ini tidak didanain sehingga ada opsi kita prosesnya bisa menjadi tradisional. Itu yang sangat penting untuk teman-teman ketahui yang pertama. Kita ke paper atau jurnal yang kedua. Untuk tahu jurnal tersebut gratis atau enggak, teman-teman harus membaca uh, detail tentang jurnal tersebut. Ini aku udah masuk ke jurnal Elsevier lain. Ini Q3 ESGI jurnalnya terdaftar. Di sini kita bisa lihat guide for author. Jadi teman-teman harus membaca detail tentang apa sih jurnal target kita tersebut. Karena saya teknik mesin, jadi saya fokus ke teknik mesin. Kemudian kita di sini bisa lihat APC atau biaya publikasi. Di sini jelas bahwa jurnal ini berbayar jika open access karena dia kan cuman ada open access atau tidak ada closed access. Di sini dibilang bahwa kita harus membayar 500 USD untuk publikasi di jurnal Q3 tersebut. Kalau kita convert itu sekitar berapa ya? 500 USD. 500 USD. 500 USD sekitar 7 juta atau 8 juta plus biaya kirim. Itu adalah biaya yang kita butuhkan. Tapi teman-teman bisa lihat di sini juga bahwa apabila kita tidak mempunyai biaya atau tidak mempunyai uang, kita dapat dapat granted atau kita dapat publikasi di sini dengan cara gratis, namun syarat dan ketentuan berlaku. Apakah itu close access? Kayaknya tidak, itu tetap open access, tapi ada biaya atau kita tidak bisa kita tidak membayar biaya. Kemudian pertanyaannya, apa sih dan kenapa sih kita bisa dapat jurnal yang gratis atau kita publikasi gratis? Yang pertama yang harus diingat teman-teman, kita harus membuat jurnal yang bagus. Kalau kita jurnalnya bagus, pertama jurnalnya bagus, ada novelty, jurnal ini dibutuhkan, dan memang jurnal ini baru mempunyai keterbaruan, aku rasa kita punya potensi untuk dipublikasikan secara gratis. Itu yang pertama. Pastikan jurnal kita bagus atau standarnya memang bagus. Yang kedua, ketika teman-teman nanti mengisi bagian pas submit paper gitu yang kayak ini, ada pertanyaan tentang apakah penelitian ini didanain? Ya teman-teman bisa jawab penelitian ini tidak didanain. Apabila memang kita tidak punya dana. Tapi apabila teman-teman punya dana, apa salahnya kita bayar untuk dipublikasi? Karena apabila kita membayar, peluang kita diterima akan lebih besar. Tapi kalau kita pilih gratis, kadang-kadang peluang kita untuk diterima itu akan lebih kecil. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah yang pertama itu tentang bagaimana membuat paper yang bagus, novelty. Yang kedua ketika submit pastikan kita memilih jurnal, kita menyebutkan bahwa kita tidak mempunyai biaya sehingga nanti akan dikonfirmasi kembali. Dan kadang-kadang ketika kita membeli sudah mempublish, submit, udah accepted, udah di accepted nih, udah kita revisi, kadang-kadang si editor juga bisa aja minta biaya untuk publikasi. Jadi walaupun itu akan banyak pertimbangan dari editor. Cuma setidaknya kita punya nih peluang untuk gratis kalau memang teman-teman punya riset yang bagus. Itu ya, itu yang harus dicatat teman-teman. Keempat, bahwa yang namanya publikasi apalagi di Q1 dan Q2 tidak semua jurnal itu bisa gratis, tapi beberapa jurnal memang dia membutuhkan biaya. Contohnya ini MDPI Q1, isunya bagus atau 24 kali. Kita bisa coba ke sini ini untuk misalnya kita tentang sensor atau tentang otomasi atau teknik mesin bisa ke sini. Dan kalau di MDPI yang saya pelajarin beberapa jurnalnya memang langsung memberitahu biaya untuk publikasi tersebut. Di sini ada biaya publikasi dan nanti ketika kita mensubmit dia akan mengirim ini nih perkiraan APC-nya atau biaya yang kita harus keluarkan. Nah, teman-teman bisa menerima bisa mengabaikan atau bisa menaccepted. Apabila teman-teman mengaccepted biaya tersebut, aku rasa biaya publikasinya atau peluang paper kita diterima itu akan lebih besar. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang keempat teman-teman harus mempunyai opsi untuk
artikel yang berbayar. Kalau memang teman-teman tidak bisa mempublikasikan secara gratis. Nah, ini salah satu contoh Q1 MDPI di nama jurnalnya Sensor. Kita coba belajar dari jurnal lain. Ini jurnal Publication Nature Portfolio. Ini adalah Science Report. Ini mungkin salah satu target saya karena SCA juga. Ini kita akan lihat satu isu dalam 1 tahun. Kecil semakin kecil sekali untuk peluang kita publish di sini ya. Karena satu isu dalam 1 tahun. Tapi kalau kita lihat kuartilnya, aku rasa ini sekarang turun jadi Q2 di 2022. Kemudian aku langsung masuk ke scientific report. Aku masuk ke konten atau open access. Di sini jelas open access bahwa dia sangat apa ya, beberapa jurnal memang sangat pro dengan open access karena kalau open access artikel ini mudah dipublikasi sehingga untuk teman-teman yang cari ini untuk publikasi gratis memang kata saya tadi opsi kita adalah close access. Kemudian teman-teman memang harus membuat paper yang bagus. Kuncinya paper sih, kalau papernya punya peluang ya aku rasa kita bisa publikasi yang gratis karena aku udah pernah coba itu. Kemudian ini untuk biaya publish APC atau biaya yang kita bayar apabila kita ingin publish di jurnal ini. Ya itu, teman-teman coba untuk mereview kembali beberapa jurnal target kita. Kumpulkan, buat target publikasi seperti yang pernah saya ajarkan dulu. Kemudian nanti kita akan banyak mendapat informasi terkait jurnal yang kita tuju. Ingat teman-teman bahwa untuk mencari jurnal yang free itu tidak mudah karena kita perlu riset dulu, perlu tanya dulu ke teman-teman kita atau ke ahli profesor kita yang sudah biasa publish. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tuh uh, me- melakukan hal-hal tadi, aku rasa kita bisa menemukan jurnal yang bisa tradisional ataupun open access tapi dia bisa gratis. Semangat!